Selamat pagi Dewantara Muda. Perkenalkan, saya Nur Hasanah, mahasiswi program studi akuntansi. Saya Nurul Arianti, mahasiswi program studi akuntansi Saya Agnestia Claudia Nehes, mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kami akan merefleksikan ajaran Ki Hajar Dewantoro dalam ajaran ketamasiswaan pada materi laporan konsolidasi suatu perusahaan. Ajaran yang akan kami gunakan yaitu tringa atau dikenal dengan ngerti, ngroso, dan nglakoni. Ngerti, ngroso, dan nglakoni kelompok kami angkat sebagai landasan dalam proses pembelajaran untuk pertama, mengerti apa itu laporan konsolidasi, kemudian merasakan bagaimana sebenarnya proses penjurnalan yang benar, kemudian transaksi yang benar, dan nglakoni adalah output dari proses pembelajaran ini, sehingga kami sebagai mahasiswi akuntansi diharapkan mampu merefleksikan dan juga mengimplementasikan materi pembelajaran pada laporan akuntansi keuangan lanjutan konsolidasian pada dunia kerja. Nah, jangan cepat bosan ya. Tunggu di video-video selanjutnya, kami akan menjelaskan apa itu laporan konsolidasi keuangan. Halo, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nur Hasanah akan mempresentasikan materi laporan keuangan konsolidasi suatu pengantar. Pelaksanaan penggabungan usaha atau akuisisi saham dikenal dengan akuisisi saham atau penggabungan usaha. Penggabungan usaha hanya terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi lebih dari 50% saham perusahaan lain, sehingga saham tersebut berhak atas 50% kepemilikan saham yang telah dibeli. Maka nanti akan timbul yang namanya hubungan induk dan anak. Sehingga dalam pelaksanaan operasionalnya, kedua perusahaan tersebut didirikan dan juga di bawah dalam satu manajemen perusahaan yang sama, yaitu di bawah manajemen perusahaan induk. Maka dari itu, kedua perusahaan tersebut harus membuat yang namanya laporan konsolidasi keuangan yang akan dibuat oleh perusahaan induk yang akan mampu mencerminkan, merefleksikan secara langsung posisi keuangan gabungan operasi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Kemudian selanjutnya, contoh yang kedua, ketika perusahaan induk mengakuisisi 100% perusahaan anak dengan adanya goodwill. Contoh, jika PEN membeli semua saham Skelly seharga $50.000, maka ada kelebihan sebesar $10.000, di mana tercatat bahwa nilai buku Skelly Corporation hanya sebesar $40.000. Maka kelebihan tersebut, biaya investasi tersebut diakui sebagai goodwill. Jumlah 10.000% tersebut disajikan dalam neraca konsolidasi saat akuisisi sebagai aktiva sebesar $10.000. Selanjutnya, modal saham Skelly didebit 30, laba ditahan Skelly didebit 10, goodwill didebit 10, investasi dalam Skelly dikredit 50. Untuk mengeliminasi akun investasi dan ekuitas yang bersifat resipokal dan untuk membebankan kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku yang diperoleh dari goodwill. Berikut kertas kerja, neraca konsolidasi, PEN Corporation, dan perusahaan anak. Ada beberapa akun yang perlu dieliminasi, yaitu investasi dalam Skelly dikredit 50, goodwill didebit 10, modal saham Skelly didebit 30, laba ditahan Skelly didebit 10. Untuk mengeliminasi akun investasi dan ekuitas yang bersifat resipokal dan untuk membebankan kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku yang diperoleh ke goodwill.
Berikutnya, neraca konsolidasi setelah akuisisi. Di sini, PEN mengakui isi kepemilikan 90% dalam Skelly seharga $50.000 pada tanggal 1 Januari 2006 ketika pemegang saham Skelly adalah $40.000. Selanjutnya, utang usaha Skelly termasuk $5.000 yang terutang kepada PEN. Selama tahun 2006, Skelly memperoleh laba sebesar $20.000 dan mengumumkan dividen sebesar $10.000. Jadi, perhitungan saldo akun investasi per 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut. Investasi awal 1 Januari 2006, $50 ditambah 90% dari laba bersih Skelly sebesar $20.000 untuk tahun 2006. Jadi 18. Dan dikurangi 90% dari dividen Skelly sebesar $10.000 untuk tahun 2006 menjadi 9.000. Dan saldo akun investasi per 31 Desember 2006 menjadi $59. Selanjutnya, alokasi kelebihan ke aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dan goodwill. Kelebihan biaya investasi atas nilai buku yang diperoleh pada ilustrasi PEN dan Skelly dibebankan ke goodwill. Asumsi yang mendasari pembebanan kelebihan adalah bahwa nilai buku serta nilai wajar, aktiva, dan kewajiban yang dapat diidentifikasi berjumlah sama. Jika ada bukti yang mengintimidasi bahwa nilai wajar melebihi nilai buku, atau nilai buku melebihi nilai wajar, kelebihan tersebut harus dialokasikan. Berikutnya, laporan laba rugi konsolidasi. Laporan laba rugi konsolidasi dicerminkan dengan penyajian yang terperinci seperti pos-pos pendapatan dan beban. Sebagai catatan, laba bersih konsolidasi ditujukan sebagai pendapatan bagi pemegang saham perusahaan induk, sedangkan laba pemegang saham minoritas merupakan pengurangan dalam pencatatan laba bersih konsolidasi. Laba ditahan terpisah pilot identik dengan laba ditahan konsolidasi seperti yang telah diperkirakan. Laba ditahan konsolidasi akhir sebesar $5.897.500 pada peraga 3/10, sama jumlahnya dengan yang disajikan pada neraca konsolidasi pilot dan perusahaan anak per 31 Desember 2007. Berikut ini laporan laba rugi dan laporan laba ditahan pilot dan Sen Corporation. Akuntansi pushdown merupakan proses pencatatan dampak alokasi harga beli secara langsung terhadap pembukaan perusahaan anak. Ilustrasi, Pilot and Sen mencatat investasi dalam pembukaan pilot dan mengalokasikan harga beli aktiva yang dapat diidentifikasi dan kewajiban serta goodwill melalui ayat jurnal penyesuaian. Contoh, alokasi harga beli mungkin dicatat di akun perusahaan anak, dengan kata lain di pushdown ke catatan perusahaan anak. Berikut pencatatan menurut akuntansi pushdown PAC. Investasi dalam SIM di debit sebesar 375, kas di kredit 100, modal saham nominal $10, di kredit 50, modal disetor di kredit 225. Jurnal ini untuk mencatat akuisisi SIM company. Yang terakhir, jurnal lain untuk mencatat nilai pushdown pada tanggal 3 Januari. Persediaan di debit sebesar 20, tanah di debit sebesar 40, peralatan bersih di debit sebesar 40, goodwill 35, laba ditahan 110. Bangunan bersih di kredit 20 dan modal pushdown di kredit 225. Kemudian berikut ini adalah neraca terpisah SIM Company setelah penggabungan pada tanggal 3 Januari dalam ribuan. Terima kasih, salam.